Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 19 16010, Prodi Terdis Matematika, Fakultas Tarbiyah, Kampus Institut Agama Islam Negeri, Kota Parepare. Baik, pada video pertama yaitu pemaparan pemahaman materi pada mata kuliah metode numerik. Nah, hubungan antara metode numerik, kalkulus, aljabar linear, dan matematika komputasi yaitu sangat berhubungan erat, di mana dalam pembelajaran metode numerik ia membutuhkan bantuan komputer sehingga MATLAB-nya itu dapat berjalan untuk pengerjaan prakteknya, dan sistem cabang ilmu matematika diperlukan di dalam ilmu kalkulus dengan sistem operasi persamaan linear dengan menggunakan matriks dalam pembelajaran aljabar linear. Nah, yang melatar belakangi adanya metode numerik dalam konsep matematika komputasi yaitu merupakan teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi perhitungan, di mana metode numerik ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk algoritma, di mana setiap algoritmanya ini berbentuk analisa numerik yang dapat diselesaikan secara komputasi sehingga mengurangi waktu penyelesaian. Nah, mengapa menggunakan metode numerik? Adalah untuk menangani sistem persamaan yang besar, yaitu tidak linear, serta geometri rumit yang tidak biasa terjadi dalam bidang keteknikan dan seringkali tidak mungkin diselesaikan dengan cara analitis. Nah, metode numerik ini sangat diperlukan dalam komputasi matematika, yaitu untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik, maka digunakanlah matematika komputasional, di mana metode ini berangkat dari pemikiran bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Salah satu software pemrograman yang cukup umum digunakan saat ini adalah Python, di mana Python ini merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan metode numerik. Kemudian masuk di galat. Galat atau biasa disebut dengan error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Nah, dalam metode numerik ini, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Ada 3 macam kesalahan dasar atau galat. Yang pertama itu galat bawaan, kemudian galat pemotongan, dan galat pembulatan. Yang pertama itu SPL adalah suatu himpunan berhingga dari persamaan yang pengubahnya itu berpangkat 1, di mana ia itu bukan merupakan hasil kali atau akar pengubah dan bukan sebagai argumen fungsi trigonometri, fungsi logaritma, atau fungsi eksponensial. Nah, dalam matematika, eliminasi Gauss adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Kemudian faktorisasi LU merupakan suatu metode dalam menyelesaikan masalah program linear. Kemudian metode iterasi Jacobi adalah salah satu anggota analisis numerik yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear dan sering dijumpai dalam bermacam disiplin pengetahuan. Kemudian metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya itu besar. Kemudian metode SOR merupakan metode iterasi relaksasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan parameter relaksasi pada interval 0,2. Persamaan non-linear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear, sehingga persamaan non-linear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain 1, misalkan x2.
Metode iterasi titik tetap merupakan metode penyelesaian persamaan non-linear dengan cara menyelesaikan setiap variabel X yang ada dalam suatu persamaan dengan sebagian yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx, X sama dengan Gx untuk masing-masing variabel X. Nah, untuk Newton-Raphson, metode yang paling dikenal untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Kemudian metode second adalah perbaikan dari metode regulasi Farsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik itu dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Kemudian metode bagi dua, algoritma pencarian akar yang membagi dua selang, kemudian memilih bagian selang yang berisi akar seharusnya berada untuk diproses lebih lanjut. Metode ini sangat sederhana. Kemudian dalam matematika, cara regulasi Farsi adalah algoritma pencarian akar yang menggabungkan ciri-ciri dari cara bagi dua dan cara second. Interpolasi adalah metode yang menghasilkan titik-titik data yang baru dalam satu jangkauan dari suatu diskrit data yang diketahui. Jenis interpolasi ada 4, linear, kuadrat, Lagrange, dan Newton. Metode interpolasi biasa digunakan dalam berbagai kajian. Secara garis besar ada 3, yaitu metode interpolasi global dan lokal, eksak dan non-eksak, deterministik dan stokastik. Kemudian metode integrasi numerik adalah suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Kemudian integral Riemann. Integral Riemann disebut juga sebagai analisis real. Integral Riemann yang dibuat oleh Bernard Riemann adalah definisi bagian pertama suatu integral dari fungsi. Metode trapesium adalah metode yang paling sederhana. Sebenarnya untuk menghitung luas suatu trapesium diperlukan sisi-sisi berhadapannya sejajar. Kemudian metode Simpson sepertiga yang diperluas digunakan untuk n subinterval genap. Gabungan dari metode Simpson sepertiga yang diperluas dengan metode Simpson 3/8 digunakan untuk n subinterval ganjil. Sedangkan metode Simpson 3/8 yang diperluas dan dapat digunakan untuk n subinterval kelipatan 3, baik ganjil maupun genap. Kemudian integrasi Romberg merupakan salah satu metode ekstrapolasi yang didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson, yaitu menaikkan orde Galat, kemudian turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Meskipun metode numerik menghitung turunan fungsi tersedia, tetap perhitungan turunan sedapat mungkin dihindari. Numerik selisih maju, numerik selisih mundur, dan numerik selisih tengah. Deret-Taylor. Deret-Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 linear maupun berderajat tinggi.